Kok pembawaan? Nggak tahu kan masjid anjing, nggak boleh. Anjing nggak boleh masuk masjid. Gua pakai otak. Lu pakai otak. Ditipu lu. Pakai sepatu masuk masjid bawa anjing, ibu-ibu ini. Good day smart people, apa kabar semuanya? Ada satu yang mau saya bahas. Jadi saya cerita dulu. Ini soalnya menarik ceritanya. Kemarin kalau nggak salah. Kemarin saya tuh lagi nge-gym di gym saya di Corbusier series Gym Osborne. Jadi saya punya tempat gym besar, punya tempat gym saya sendiri dan dibuka untuk umum. Nah pada saat saya lagi latihan, tiba-tiba WhatsApp saya nongol gitu ya, masuk ke notif saya gitu. Dan itu namanya adalah Gus Miftah. Jadi beliau tuh emang setiap hari sama saya kita WhatsApp-WhatsAppan, kita telepon, kadang-kadang video call kalau sinyalnya lagi bagus dan sebagainya, ngobrol as sahabat, as a friend. Tapi kali ini di WhatsApp-nya agak sedikit berbeda. Jadi gini, WhatsApp-nya tulisannya begini, bro, lu udah lihat berita ini belum bro? Gitu. Terus gue nanya, berita apa Gus? Gitu. Ini nih, terus dikirimin lah sama dia. Kok pembawaan? Nggak tahu kan masjid anjing, nggak boleh. Anjing nggak boleh masuk masjid. Masjid anjing nggak boleh, masjid. Dan foto-foto anjing orang masjid nggak boleh. Dosa. Walaupun suami atau anak juga, masjid nggak boleh, anjing nggak ke masjid. Tapi lo nggak mau ngawinin suami gue di sini. Apalagi Katolik. Apalagi Suami Katolik. gue Islam. Nggak tahu Islam, Katolik nggak tahu. Penting rumah Allah, masjid. Nggak boleh masjid bawa anjing. Anjing. Kan gitu kan, lu mau nggak suaminya diambil? Siapa? Siapa? Ayo, rumah Allah. Gua pakai otak. Lu pakai otak. Ditipu lu. Pakai sepatu masuk masjid bawa anjing, ibu-ibu ini. Ya Allah, kelakuan orang. Astagfirullahaladzim. Ternyata itu video yang dikirimin sama Gus Miftah itu tentang ibu-ibu yang ngamuk-ngamuk di dalam masjid dengan membawa seekor anjing. Kalau nggak salah anjingnya adalah anjing Chihuahua dan pakai sepatu masuk ke dalam masjid. Dan gua kaget-kagetnya ngeliat itu video sampai ini apa-apaan seperti itu, ngamuk-ngamuk sendiri, udahlah pokoknya kacau lah. Dan itu terjadi sampai akhirnya dorong-dorongan juga dengan, saya nggak tahu apakah itu dengan pengurus masjid di sana atau siapa, tapi kacau balau, heboh pokoknya, sangat heboh. Terus gua chat lagi sama Gus, wih kacau juga nih gitu kan. Nah dari sana akhirnya timbullah diskusi antara saya dengan Gus Miftah tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan kita pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana saya dan Gus mengkomentari hal tersebut dari apa yang udah kita lihat. Dan ini menarik, sangat menarik. Jadi begini,
Pertama, katanya kejadian tersebut karena suaminya dinikahkan lagi di sana dan suaminya adalah seorang muslim. Tapi gua rasa lu semua juga udah tahu, pasti berita ini udah kesebar kemana-mana. Kalau misalnya belum, ya cari sendiri, lihat sendirilah pokoknya. Nah, ada beberapa hal yang janggal menurut saya. Yang pertama adalah ibu tersebut mengatakan bahwa dia membawa anjing karena anjingnya bisa mengendus keberadaan suaminya ada di mana. Oke, saya ini punya anjing dari kecil, ya, dan saya punya anjing tuh anjing-anjing besar, herder dan sebagainya. Dan saya pernah punya anjing Chihuahua juga dulu. Setahu saya, setahu pengetahuan dan pengalaman saya, nggak ada anjing Chihuahua atau anjing kecil itu yang bisa mengendus keberadaan sesuatu atau keberadaan orang yang ada di mana tuh nggak bisa, kecuali itu anjing canine, anjing polisi, German Shepherd yang memang dilatih untuk mengendus keberadaan seseorang yang biasanya buat nyari bom atau nyari teroris dan sebagainya, kecuali itu. Dan banyak kejanggalan-kejanggalan lain. Tapi mungkin sebelum kita lari ke sana ada hal penting dulu yang harus kita sampaikan, karena supaya kalau misalnya you skip the video lu udah dapat intinya menurut gue dan menurut Gus Miftah. Jadi dari pembicaraan gue kemarin sama Gus Miftah, kita bahas ini yang salah siapa. Tapi yang menarik adalah Gus ngomong gini sama gue, ini bukan salah anjingnya. Dan emang bener, ketika saya lihat juga ini bukan salah anjingnya. Jangan disalahkan anjingnya gitu ya. Dan I'm happy karena nggak ada yang nyalahin anjingnya. Malah di video tersebut ada yang nanya lagi bercanda-bercanda, anjingnya mana sih, gua nggak lihat anjing mana. Oh, yang pakai sepatu ya. Pokoknya ada yang bercanda-bercanda seperti itu. Kacau banget, kacau sekali. Dan memang benar, ini jangan disalahkan anjingnya, dan anjing itu memang nggak salah. Satu, jangan disalahkan anjingnya. Dua, jangan disalahkan agamanya. Kita bahas satu persatu. Pertama, jangan disalahkan anjingnya. Kenapa? Karena 100% itu anjing nggak tahu apa-apa. Itu anjing Chihuahua, it's a toys dog, anjing mainan yang tugasnya cuman ya untuk lucu-lucuan doang gitu ya. Nggak ngerti apa-apa, dibawa sama orang, sama yang punya gitu. Justru yang punya harus belajar banyak dari peliharaannya, dibawa dan ditaruh di bawah ya, namanya anjing ya, yang nggak ngerti juga kan dia masuk masjid apa enggak gitu ya. Nggak bisa kita jalanin anjing, wah ini salah nih anjing masuk masjid. Yang salah itu orang yang bawa anjing tersebut masuk ke dalam masjid. It is astagfirullah, kok bisa seperti itu kejadiannya begitu. Nah, tapi ada hal yang menarik di sini yang saya lihat dan saya bangga dan saya kagum terhadap semua saudara-saudara saya yang seiman. Ketika anjing itu dilepas di bawah, ya, saya tidak melihat di video tersebut ada orang yang menendang anjingnya atau memukul anjingnya atau menyakiti anjingnya sama sekali. Enggak, mereka cuma khusus supaya anjingnya keluar dari masjid. Tidak ada perilaku apapun yang menyiksa anjing tersebut ketika anjing itu berada di dalam masjid. And that's amazing. Itu luar biasa banget. Dan gue kagum sekali. Karena kita tahu bahwa memang yang salah bukan anjingnya. Anjing itu hanya ya yang dibawa doang sama dia. Korban malah itu anjing. Dan gue salut banget dengan apa yang saudara-saudara seiman gue lakukan. Yang mereka tidak lalu tiba-tiba nyiksa anjingnya, enggak, mereka nggak ngelakuin itu semua. And I'm salute you, luar biasa. Dan itulah harusnya cerminan kita sebagai umat muslim ketika menghadapi sesuatu. Dan yang kedua, pakai sepatu ke dalam masjid, ya udahlah, ini udah salah. Gini, saya bingung mau bahas yang mana dulu. Kita bahas dia meneriakkan, saya ini Katolik, saya ini Katolik, gini. Saya juga lahir di keluarga sebagai Katolik. Jadi agama saya sebelumnya adalah Katolik. Dan setahu saya di ajaran Katolik nggak ada yang namanya ngajarin lu masuk masjid bawa anjing pakai sepatu, tuh nggak ada sama sekali. Dan kita juga dikasih tahu dari pelajaran manapun dari SD, kalau kita tinggal di Indonesia kita harusnya tahu tata cara hidup orang Indonesia. Nggak ada itu. Nggak mungkin orang hidup di Indonesia nggak tahu tentang masjid itu seperti apa, tuh nggak mungkin. Anjing nggak boleh masuk masjid. Anggap aja saya bukan muslim pun saya tahu masjid itu seperti apa. Anjing itu najis ketika dia jilat Anda dan sebagainya. Itu, dude, kecuali Anda nggak punya teman sama sekali di dunia, oke lah mungkin Anda nggak ngerti. Tapi kalau Anda punya teman, Anda harusnya tahu. Jadi nggak mungkin ada alasan dia tidak tahu. It's impossible.
tidak mungkin dan tidak masuk akal. Dan bawa-bawa agama ini yang saya nggak suka. Katolik itu agama saya dulu, oke? Dan tidak ada ajaran Katolik yang seperti itu. Jadi yang kedua adalah jangan menyalahkan agamanya. Ini juga yang kita bicarakan kemarin dengan Gus Miftah. Gus Miftah juga setuju dengan saya. Dan jangan salahkan agamanya. Iya benar. Karena ini yang salah orangnya, ini oknumnya yang salah. Usia saya 40 tahun lebih dan saya baru menjadi seorang Muslim. Selama saya belum menjadi Muslim, saya menjadi seorang Katolik. Saya nggak pernah juga kepikiran untuk bawa anjing masuk ke dalam masjid gitu ya. Itu perilaku yang sangat amat bodoh gitu menurut saya pribadi ya. Jadi yang salah ini totally orangnya. Dan ya, intermezzo, pada saat saya mualaf ya, banyak kan cercaan makian gitu ya dari orang-orang ya, mungkin yang agamanya berbeda dengan saya Muslim. Tapi saya ngelihat bahkan agama saya dulu yang Katolik itu nggak ada yang mencaci maki saya gitu, malah banyak yang selamatin saya, malah yang ribut malah agama-agama lain di luar agama saya dulu dan di luar agama Islam dulunya. Tapi saya nggak mau bahas itu karena never mind apa yang mereka pikirkan, yang penting kita tahu kita berada di jalan yang baik dan nyaman untuk pribadi kita masing-masing. Itu yang paling penting dalam menjalani sebuah agama. Nah, balik lagi ke kasus ibu ini. Usir anjingnya, usir anjingnya. Anjing nggak boleh masuk masjid. Jadi jangan salahkan anjingnya. Dua, jangan salahkan agamanya. Karena anjingnya tidak tahu apa-apa. Dua, agamanya tidak pernah mengajarkan hal seperti itu sama sekali. Dan saya berani mewakilkan mereka yang beragama Katolik. Saya dulunya Katolik, kita nggak ngajarin kayak begituan, nggak ada. Seperti saya bilang, coba lu hidup nggak punya temen dan lu nggak ngerti apa-apa. Oke, Den. Tapi yang disalahkan adalah ibunya, oknumnya, si ibu ini. Nah, tapi however, kita coba untuk melihat dari dua sisi. Jadi ketika kita menjudge seseorang, let's see, kita belajar, saya belajar tepatnya untuk melihat dari dua sisi ibu ini. Oke, ibu ini stres, marah-marah nggak karuan karena katanya bahwa suaminya mau menikah lagi di masjid tersebut. Oke, I got it. Saya ngerti stresnya dia gimana, saya ngerti marahnya dia gimana, saya ngerti perasaan dia gimana. Akan tetapi, stres kemarahan tersebut tidak bisa diwakilkan dengan perilaku ibu tersebut dan tidak bisa membenarkan perilaku ibu tersebut. Anda boleh stres, tapi pikiran Anda harus tetap terbuka, menjalankan sesuatu sesuai dengan aturannya. Nah, ini jelas-jelas saya nggak tahu apa ini, penistaan agama kah atau apakah, saya juga nggak ngerti. Dan saya tidak membela ibu tersebut totally karena Anda udah nonton videonya dari awal tadi. Tapi saya menyayangkan perilaku ibu ini. Kenapa? Karena membawa-bawa nama agama. Ngapain Anda teriak-teriak saya Katolik itu, ngapain Anda teriak-teriak seperti itu? We don't care, kita nggak peduli agama apa Anda mau agama apapun, Anda mau agama Islam juga bawa anjing pakai sepatu salah, agama Katolik pakai bawa anjing pakai sepatu salah, agama Hindu salah, tetap semuanya salah ketika Anda masuk ke masjid itu salah gitu. Kecuali Anda tidak belajar tata krama, kecuali Anda tidak lulus SD, baru mungkin bisa dimaklumkan. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya nggak tahu karena ini bisa dianggap sebagai penistaan agama, kayaknya sepertinya ya. Tapi saya berharap bahwa begini, kita sebagai umat Muslim sebenarnya sudah mencapai kemenangan ketika hal itu terjadi ya. Pada saat itu terjadi dan di dalam situ mereka coba menenangkan atau mengusir ibunya ya, walaupun terjadi sedikit benturan-benturan yang tidak kita inginkan, tapi sudah dengan tenang sekali mencoba untuk mengeluarkan ibunya. Itu luar biasa, kita sudah menang. Ketika kita tidak menyakiti anjingnya, itu luar biasa. Nama kita sudah luar biasa, kita sudah menang. Nah, apa yang akan terjadi pada ibu itu saya nggak ngerti setelah ini. Mungkin saja dipolisikan, kayaknya akan dipolisikan. Cuman saya kok ingin tahu lebih dalam sebelum dipolisikan. Maksud saya gini, kok menurut saya ini nggak cocok kalau kasus ini dibawa ke polisi. Bukan mengatakan ini tidak boleh ya, tapi begini, tapi apa nggak iya sebaiknya ibu itu dibawa ke psikolog? Karena kayaknya yang melakukan hal seperti itu hanya orang-orang dengan gangguan jiwa.
menurut saya pribadi. But however, I think that's my opinion. Itu adalah pendapat pribadi saya. Dan saya menyesalkan apa yang terjadi pada hari itu. Apalagi saya baru mualaf, lalu saya melihat hal seperti itu yang membawa-bawa agama saya sebelumnya. It's so bad. Mudah-mudahan ini hal terakhir yang terjadi, yang gak akan terjadi lagi hal bodoh seperti ini. Dan mudah-mudahan ibu tersebut sadar akan hal ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berbuka hati lebih besar lagi untuk menjalankan atau melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan baik pastinya. Dan untuk ibu itu sendiri, maaf Bu, yang Anda lakukan menurut saya fatal. Karena itu menyangkut banyak orang, menyangkut agama, udah menyangkut semuanya. So I hope you change, and seperti yang kita sebut sebelumnya, minta maaf juga tidak ada salahnya. And I hope kedepannya semuanya akan baik-baik aja. Karena indah sekali ketika Indonesia dengan beragam agama dan semua agama, orang-orang di dalamnya saling menghargai. That will be beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.